Oke, halo guys. Ketemu lagi di vlog saya kali ini. Vlog saya kali ini akan membahas tentang psikologi kognitif ya, yaitu imagery, mental imagery, sorry, dan cognitive maps, yaitu adalah bagian dari kognitif kita ya. Oke, sekarang kita bahas. Oke, sekarang kita bahas mental imagery. Mental imagery itu apa sih? Oke, mental imagery itu suatu representasi mental yang merupakan cerminan atau mencerminkan hal yang dipresentasikan. Ya intinya sih mental imagery ini proses membayangkan ya, Eh, yaitu jatuhnya mental imagery ini beroperasi dengan top down atau jatuhnya masuk ke dalam proses top down. Apa sih proses top down itu? Proses top down itu yaitu membayangkan, mempresentasikan sesuatu di dalam pikiran kita tanpa stimulus tersebut hadir di depan kita. Seperti misalkan kamu sudah tahu kunci motor itu seperti apa, lalu temanmu bilang, kamu tahu kunci motor, langsung kan terbayang, oh ini kunci motor. Nah, maka dari itu mental imagery itu membutuhkan pengalaman terlebih dahulu ya. Jadi misalkan kita kan tahu nih ini kunci motor nih. Nah, setelah kita tahu kunci motor ini misalkan nggak ada, lalu kita disuruh mencari kunci motor. Nah, kita pun mampu membayangkannya. Jadi mental imagery ini membutuhkan pengalaman. Oke, di dalam mental imagery ini terdapat dua, yaitu analog code dan proportional code. Kalau analog code ya intinya membayangkan bentuk fisik yang sudah kita ketahui. Contohnya ini, kita sedang rindu dosen psikologi kognitif misalkan ya. Nah, lalu kita membayangkan saat dia mengajar, bagaimana cara dia mengajar, lalu bentuk penampilannya seperti apa, ya seperti itulah. Membayangkan lah, intinya membayangkan bentuk fisik yang sudah kita ketahui. Lalu proportional code itu membayangkan bentuk yang ya abstrak lah ya, melalui bahasa atau kata-kata atau deskripsi yang kita terima. Misalkan teman kita lagi curhat nih, teman cewek kita curhat tentang cowoknya, tapi dia menjelaskan bahwa cowoknya itu ganteng, cowoknya itu tinggi, cispek, mancung, kulit putih, mata sipit, tapi dia melakukan ini itu. Nah, secara tidak langsung kita akan membayangkan, oh mungkin seperti ini gitu bentuk dari cowok tersebut ya. Oke, lalu ada 5 bagian imagery, mental imagery ya. Yang pertama yaitu imagery and rotation, dimana membayangkan perputaran gerak 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Karakternya adalah 3 dimensi itu lebih sulit dibayangkan jika semakin banyak perputaran dibanding 2 dimensi ya. Seperti kita halnya membayangkan mouse komputer ya, mouse komputer kita bulak balik. Saat kita membayangkan berputarnya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu akan lebih sulit gitu ya jika perputarannya lebih banyak gitu. Oke, yang kedua ada imagery dan distance. Kita nggak asing lah ya, distance sekarang sedang marak gitu. Distance itu kan jarak ya, yaitu
Jadi imagery and distance itu membayangkan jarak. Jadi seperti kita membayangkan berapa jarak sih rumahku ke Unjani atau Unjani ke rumahku. Nah, imagery ini punya karakter seperti ini. Semakin dekat jaraknya, maka mudah dibayangkan. Tapi sebaliknya, semakin jauh, semakin sulit. Contohnya, misalkan kita membayangkan rumah kita ke warung dekat rumah kita, itu kan jauh lebih mudah daripada kita membayangkan jarak rumah kita. Misalkan rumah kita di Jawa Barat, kita membayangkan jarak ke Bali gitu ya, itu akan lebih sulit. Oke, lalu ada imagery and shape bentuk ya. Membayangkan bentuk. Kalau imagery and shape itu jika dibayangkan yang bentuknya agak mirip-mirip, pasti itu lebih sulit. Tapi kalau bentuknya berbeda, itu akan lebih mudah. Seperti ini. Seperti kita membayangkan anak kembar. Itu akan lebih sulit membedakannya di mana gitu. Apalagi kembar identik ya. Nah, kalau misalkan kita membayangkan laki-laki atau perempuan atau adik kakak yang satu jodoh, yang kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, itu kan jauh lebih mudah gitu ya membayangkan bentuknya gitu. Oke. Lalu ada imagery ambigu figur ya. Jadi membayangkan sesuatu bentuk yang ambigu. Jadi seperti ini suka ada kan di IG atau di mana apa yang pertama, bentuk yang pertama kamu lihat. Misalkan jika kamu melihat anak kecil, maka deskripsi kamu adalah ini. Jika kamu melihat ternyata itu bukan anak kecil tapi kakek tua yang berjenggot, deskripsi psikologinya apa. Itu kan sering ada ya di IG ya. Nah, seperti itu contoh dari imagery ambigu figur. Lalu ada imagery and other vision like process, di mana imagery itu membantu kita memahami sesuatu, baik konteks, konsep atau apapun. Misalkan nih contoh ya, kita lagi baca dongeng si kancil. Nah, kita sudah tahu bentuk kancil itu seperti apa, lalu timun itu seperti apa. Kan si kancil suka mencuri mentimun. Nah, kita jadi lebih mudah untuk membayangkan hal tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cognitive maps, yaitu lanjutan dari mental imagery. Cuman untuk cognitive maps ini lebih ke wilayah ya. Dari katanya juga cognitive maps itu lebih menekankan kepada wilayah. Oke, yang pertama adalah cognitive maps and distance, yaitu jarak ya. Yaitu cognitive maps and distance ini dibagi 3 lagi. Yang pertama adalah number of interviewing, yaitu jaraknya terasa jauh ketika memiliki banyak patokan. Jadi seperti kalau pengalaman saya berangkat dari Cianjur ke Cimahi ya. Ketika saya membagi patokan saya lebih banyak, misalkan dari Cianjur ke Pasar Ciranjang atau lalu dari Pasar ke Ciranjang, Pasar Raja Mandala dan lain sebagainya, sampai ke Padalarang, sampai ke Lembah Teratai, sampai ke gerbang belakang Unjani, itu akan terasa lebih jauh karena kita banyak, kita udah sampai sini dibanding dengan kita patokannya hanya dari wilayah Cianjur ke Raja Mandala Bandung Barat, Raja Mandala ke Padalarang ke Cimahi, itu akan jauh lebih terasa dekat. Oke, lalu semantik kategori, yaitu memaknai jarak suatu wilayah dari nama wilayah tersebut. Misalkan rumah sakit ya. Rumah sakit kan dekat dengan obat-obatan. Kita akan memaknai bahwa rumah sakit pasti
dekat banyak apotek. Tapi hal tersebut kan belum tentu, bisa jadi rumah sakitnya di mana, apotek yang tersedia obatnya di mana gitu ya. Oke, lalu ada yang ketiga dari cognitive maps and distance adalah landmark or non-landmark, yaitu memaknai atau mengetahui jarak melalui landmark. Misalkan Unjani dekat dengan markas Brigip gitu ya, Brigip di Cimahi. Nah itu kan jauh lebih mudah membayangkannya. Oh berarti Unjani ini yang dekat Brigip ya, atau Unjani yang lebih dekatnya dengan Dustira gitu, RS Dustira, di belakang RS Dustira. Orang lain sudah mengenal RS Dustira, maka oh berarti Unjani jaraknya dekat dengan sana. Lalu ada yang kedua yaitu cognitive maps and shapes ya, yaitu bentuk, misalkan lengkungan dan sudut. Seringkali orang menganggap lengkungan di perapatan itu sempurna ya, padahal misalkan seperti di jalan gitu, perapatan jalan tuh seperti sempurna sekali, padahal bisa aja bentuknya seperti ini, tidak sudutnya tidak 90 derajat pas gitu ya, bisa jadi lancip, bisa jadi tumpul. Nah disitulah banyak orang menyebabkan jadi penyebab kecelakaan gitu. Oke, lanjut ke cognitive maps and relative position. Jadi ada posisi yang relatif seperti location karakteristiknya, seperti location heuristik. Jadi seperti kita berpikir bahwa Cimahi dan Padalarang itu lurus gitu ke arah, kalau dari Unjani berarti ke arah barat ya, barat. Nah padahal belum tentu seperti itu gitu. Nah demikian teman-teman penjelasan dari cognitive maps dan mental imagery, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang belum mengerti, silahkan cari juga referensi lain agar Anda bisa lebih mengerti tentang konsep mental imagery dan cognitive maps. Terima kasih, like dan subscribe terus channel ini. Oke, bye-bye.